Halo, salam sehat semuanya. Perkenalkan nama saya Tabina Dea Anindya, panggil aja Anin. Di sini saya akan memperagakan atau menunjukkan bagaimana cara menggunakan Canva. Seperti yang udah dilihat, sekarang kita udah ada di halaman Canva dengan URL canva.com. Seperti di slide sebelumnya, kalau mau menggunakan Canva itu harus sudah memiliki akun. Jadi kita bisa langsung ke sign up untuk membuat akun. Di sini ada beberapa pilihan, yaitu bisa menggunakan Google, Facebook, maupun email. Karena saya rasa sebagian besar kita udah punya akun Google, maka kita pilih menggunakan Google aja. Selanjutnya kita pilih akun Google mana yang mau dipakai, dan kalau misalkan disuruh memasukkan password, maka masukkan password lalu continue, dan tunggu hingga loading selesai. Nah, karena sekarang kita sudah memiliki akun, maka kita bisa mulai menggunakan Canva-nya. Sebetulnya, jika Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian menggunakan Canva untuk pertama kali banget, nanti akan ada tour untuk pengenalan fitur-fitur Canva, serta nanti akan diberikan semacam video tutorial yang dapat ditonton pada YouTube. Nah, karena akun yang saya gunakan ini merupakan akun saya yang lama, tapi belum ada desainnya, jadi kita tidak bisa melihat tour dari pengenalan fitur-fitur Canva tersebut. Mohon maaf ya. Oke, jadi di sini kita bisa melihat banyak banget pilihan desain yang ditawarkan oleh Canva. Yang kita lihat ini adalah desain yang direkomendasikan oleh Canva, atau kita juga bisa melihatnya dari sini. Kalau dari sini, desain itu dikategorikan berdasarkan macam-macamnya. Atau dapat dilihat pada navigation bar di atas yang menampilkan template dan juga fitur-fitur yang ada. Ketika kita ingin mendesain, kita bisa langsung milih dari template yang disediakan, atau kita bisa membuat ukuran template kita sendiri sesuai yang kita inginkan dari Create a Design. Di sini ada juga beberapa desain yang direkomendasikan oleh Canva, tapi kalau kita ingin membuat ukuran kanvas kita sendiri, maka kita bisa langsung ke custom size dan kita masukkan nilai lebar dan tinggi dari kanvas yang kita mau. Sebagai contoh, saya masukkan nilai 1920 untuk lebar dan 1080 untuk tingginya. Pada praktek ini, saya menunjukkan bagaimana cara mendesain pada Canva menggunakan template yang sudah disediakan. Sebagai contoh, saya gunakan template presentasi untuk membuat konten presentasi maupun sejenisnya. Lalu kita akan masuk ke halaman editor seperti ini. Biasanya untuk pengguna baru, halaman editor tidak menampilkan tampilan ruler atau penggaris seperti ini. Setelah kita klik file, dapat dilihat bahwa show rulers dan show guides-nya itu udah tercentang seperti ini. Sedangkan tampilan halaman editor untuk pengguna awal itu akan kosongan seperti ini. Untuk memunculkan penggaris, kita dapat melakukan cara yang sama seperti bagaimana kita menghilangkan penggaris tadi. Lalu, di kolom sebelah kiri kita bisa melihat banyak sekali template yang disediakan oleh Canva. Pada menu elemen, kita bisa melihat banyak banget hiasan atau atribut apa saja yang dapat dimasukkan ke dalam desain kita. Ada lines and shape, ada grafis, ada audio, foto, video, dan banyak lainnya. Lalu untuk menu upload ini adalah tempat di mana foto atau video yang kita masukkan ke desain itu disimpan. Selanjutnya bisa menambahkan teks. Teks pun ada template-nya seperti ini atau bisa didesain sendiri dari heading, subheading, dan juga subtitle. Oke, sekarang langsung kita mulai mendesain. Awalnya kan kita milih template untuk presentasi, tapi kita juga bisa membuat desain lain selain presentasi. Di sini saya gunakan contoh agenda. Nah, banyak banget desain atau template yang muncul. Dari sekian banyak template ini, kita bisa pilih salah satu mana yang mau kita gunakan. Sebagai contoh, saya pilih template yang sempat muncul di slide saya yang sebelumnya. Setelah itu, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian dapat melihat banyak banget elemen atau atribut yang ada di desain ini. Mulai dari teks, shapes, grafis, ataupun gabungan dari keduanya. Anggaplah desain ini sudah jadi dan sudah siap kita ekspor atau simpan. Klik tombol download di atas ini, maka akan terlihat bahwa desain akan secara default tersimpan sebagai format file PDF. Lalu klik untuk mengubah format file. Ada PNG, JPG, PDF print, yaitu PDF dengan kualitas lebih tinggi, lalu SVG, MP4 video, dan juga GIF. Kemudian ada simbol mahkota di sini. Nah, maksud simbol mahkota itu adalah SVG merupakan salah satu fitur yang hanya tersedia bagi pengguna Canva Pro. Artinya, sifat akun Canva yang kita gunakan sekarang adalah free. Tapi tidak perlu khawatir, karena meskipun akun Canva yang kita gunakan sekarang itu masih free, kita sudah dapat menggunakan banyak sekali fitur yang tersedia di Canva. Untuk presentasi yang dibuat di Canva, itu juga dapat dikonvert menjadi file PPTX atau PowerPoint yang dapat digunakan pada Microsoft PowerPoint. Atau jika tidak ingin menyimpan maupun mengekspor desain, kita bisa mempresentasikannya langsung dari Canva. Caranya itu klik present di sini, atau bisa full screen di bawah sini. Kali ini saya klik present. Kemudian di sini ada pilihan tampilan yaitu standar atau presenter view. Pilih standar, lalu klik present dan akan muncul dalam mode presentasi seperti ini.
Setelah itu, untuk menggunakan magic shortcut, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian dapat langsung menekan tombol-tombol di keyboard kalian. Q untuk quiet, C untuk confetti, B untuk blur, D untuk drum roll, dan O untuk bubble. Nah, sekarang setelah mengetahui itu semua, maka Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian telah mempelajari apa saja dasar-dasar penggunaan dari aplikasi Canva. Sekarang kita masuk ke sesi mendesain. Saya akan memberitahukan tools umum apa saja yang biasa digunakan untuk mendesain dokumen pada Canva. Untuk yang pertama itu ada jenis font. Canva menyediakan banyak sekali jenis font yang dapat kita pilih. Disertai juga dengan tampilan font seperti ini, jadi kita nggak perlu lagi membayangkan bagaimana sih tampilan sebuah jenis font tersebut. Ini untuk mengubah ukuran tulisan dan ini untuk mengubah warna. Lalu tergantung pada jenis font yang dipilih, apakah bisa di bold atau di italic. Nah, untuk font yang ini itu nggak bisa di bold ataupun di italic, jadi menunya itu nggak kelihatan atau nggak tersedia. Kemudian ini ada menu untuk mengatur alignment seperti pada Microsoft Word, right, left, center, dan juga justify. Lalu ini untuk memberi bullet atau nomor pada tulisan. Di sini ada letter spacing, yaitu jarak antar huruf. Dan juga line spacing, yaitu jarak antar baris. Seperti ini. Kemudian ini ada efek untuk menambahkan efek pada tulisan. Terdapat beragam jenis efek dan dapat kita atur detailnya. Selanjutnya, kita dapat menambahkan animasi pada teks kita. Animasi teks ini termasuk fitur baru loh, karena semester lalu pun waktu saya menggunakan Canva itu belum ada fitur animasi teks ini. Jadi, mari kita gunakan sekarang. Selanjutnya, untuk seluruh atribut yang ada di desain itu dapat diperkecil, diperbesar, ataupun dipanjangin. Lalu untuk text box yang sifatnya individual kayak gini itu bisa di grouping dengan cara diklik semua lalu kita pilih group. Jika sudah di grouping, maka memindahkan elemen itu akan menjadi lebih mudah. Kalau mau misahin lagi, tinggal pilih ungroup aja. Teks pun juga dapat di group dengan elemen atau atribut. Jadi Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian dapat menggabungkan teks dan atribut sebanyak apapun ke dalam satu grup. Tapi sayangnya satu grup dan grup yang lainnya tidak dapat digabungkan, jadi kita harus meng-ungroup mereka dulu lalu menggabungkan mereka lagi ke dalam satu grup. Nah, stiker di bawah itu juga merupakan grup, gabungan dari icon dan juga shapes. Jadi kalau pakai Canva itu kadang harus sedikit ngakalin gitu, harus pikir sekreatif mungkin untuk membuat sesuatu menjadi sesuatu yang nggak kita duga. Oke, sekarang saya coba bikin stiker ya. Kalau melihat desain stikernya tadi itu kita membutuhkan shapes dan juga simbol. Langsung aja kita cari di lines and shapes. Nah, itu ketemu. Kemudian kita klik. Shapes-nya udah cocok, sekarang kita tinggal cari simbol apa yang mau diisi ke dalam shapes. Di sini ada banyak macam pilihannya, ada hati, ada bintang. Sebagai contoh, saya ingin menggunakan gambar matahari. Jadi pada search bar ini saya akan mencari sun. Saat Bapak, Ibu, dan adik-adik memilih sebuah icon atau atribut dan terdapat simbol warna seperti di atas itu, artinya icon atau atribut tersebut dapat diubah warnanya. Sekarang kita coba ubah warna mataharinya jadi hitam. Setelah itu kita rapikan, kita group supaya lebih mudah, kemudian kita kecilkan dan kita letakkan di tempat yang kita inginkan. Kalau kata Eurofi, jadi deh. Lalu Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian dapat mengubah nama file dengan cara mengganti tulisan yang ada di atas ini. Contohnya kita gunakan agenda hari Sabtu. Kemudian yang harus diingat adalah Canva ini sifatnya online. Ini merupakan kelebihan sekaligus kekurangannya. Kelebihannya adalah karena dia online, jadi semua perubahan yang dilakukan itu akan bersifat autosave atau tersimpan secara otomatis. Jadi kalau browser atau tab itu nggak sengaja ketutup, atau laptop lowbat dan tiba-tiba mati, Bapak, Ibu, dan adik-adik nggak perlu khawatir karena desain sudah tersimpan secara otomatis. Sedangkan kekurangannya adalah kebalikannya. Jadi kalau misalkan internet kita terputus atau sinyalnya jelek, maka akan terjadi gangguan pada penyimpanan dan akan muncul peringatan bahwa adanya error saving. Sekarang kita bisa meng-close halaman editornya dan kembali ke home, lalu klik refresh agar desainnya muncul pada your designs di bawah itu. Untuk melihat desain apa aja yang udah kita buat, kita dapat mengaksesnya dari your designs pada halaman home ini atau melalui menu all your designs pada kolom sebelah kiri. Jika Bapak, Ibu, dan adik-adik sudah membuat banyak sekali desain, maka pada menu All Your Designs ini akan terlihat semua desainnya. Sementara pada menu Your Designs pada Home akan terlihat beberapa desain saja.
Selain itu, kita dapat membagikan, mempresentasikan, mendownload langsung dari menu More di titik 3 ini yang berperan sebagai shortcut. Saya mencoba mengenerate share link pada menu More ini. Pilihan yang ditampilkan pun sama. Di sini kita bisa milih jenis akses apa yang ingin kita berikan ke teman ataupun kolega kita. Jika kita ingin teman ataupun kolega kita hanya dapat melihat desain tanpa mampu melakukan edit, maka kita dapat memilih jenis akses view. Kemudian kita klik copy link dan bagikan ke orang yang kita mau. Untuk melihat desain yang dibagikan kepada kita dapat dilihat pada menu Share with You, dan di sini masih kosong. Lalu, ini yang biasa saya lakukan sekarang untuk berjaga-jaga. Karena Canva ini bersifat online, maka tidak ada salahnya untuk mempersiapkan duplikasi file untuk menghindari kesalahan teknis yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Caranya adalah kita klik More, lalu kita pilih Make a Copy. Maka file duplikasi akan otomatis terbuat. Baik Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, kiranya sekian yang dapat saya sampaikan pada praktek Canva kali ini. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami, dan selamat berkreasi!